Ini ke sekolah sampai udah malam, masa udah malam lagi pulang-pulang badan biru dekat sana aja sih. kenapa? Dekat sana. Dekat sana kamu udah enak kan? Ini kebersihan nggak sama yang di sana? Enggak. Udah. Oke. Dibuka dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Oke. Di rumah ada masalah ya? Dan harus selalu berbahagia ya. Oke. Mungkin pertama aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian karena udah mau datang ke sini memenuhi panggilan saya. Sebelum mulai kita mungkin baca doa dulu ya biar ya setan-setan di sini kita bisa tenang di sini untuk belajar gitu. Ada yang mau doa? Sebelum berdoa, sebelum belajar pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Coba ada ya. Ada doa. Kali ini aku mau minta kalian buat bikin nama dari kertas itu ada tulis namanya sama biar aku tahu Masing-masing apa satu kertas bisa? Jangan dikit aja. Pengarang Kak. pokoknya asal bisa berdiri aja biar nanti kelihatan namanya. Oh. Gini Kak. Bebas asal bisa berdiri aja. Gitu ya. Oh. Namanya yang gede ya namanya biar kelihatan. Panggilannya Panjang yang panggilan sih gede gitu.
sini dulu. Enggak, ini tulisannya ada sini. Tapi kelihatan ada di situ. Nah, Seperti bapak ini kan ya? Shiva. Siapa kok gitu sih? Tadi dia itu Kiki. Wati. Oke, udah semua ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang pernah tahu nggak bimbingan konseling? Pernah dengar apa yang menentangkan kita? Jadi mereka tuh dan akal juga bukan fungsi sekolah gitu. Iya. Nah, kita bisa mau curhat, mau cerita, tapi kita nggak tahu orang lain, kita bisa cerita gitu. Oke, terus sekali. Ada yang lain yang mau berpendapat? Oke, cukup berarti ya. Ya, itu semacam opening ya. Lanjut, sebelum bakal lanjut ini, saya kenalin nama aku Mudi Samaka. Sama Mudi Samaka biasa dipanggil Budi. Iya, kakak aja. Bapak tuh ya, kesan tua ya. Bapak kakak aja. Nah, kebetulan saya mahasiswa di Unpita, jurusannya BPK, kampusnya yang ada di Suara. Tahu ya? Oke, kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas mengenai layanan bimbingan kelompok. Apa bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Bimbingan ditambah kelompok. Apa Bang? Gak usah tanggung salah teman-teman, santai aja dulu. Bimbingan, membimbing kan? Membimbing ya, berkelompok. Oke, itu. Ada yang belum mendapat lagi? Ibu mungkin ibu itu Cara ya sama. Mungkin bisa ditambah apa kata-kata yang lain gitu. Mas Kiki mau berpendapat Mas Kiki? Itu nama sini. Nah, tadi dia. Dia keren. Ada. Berdiskusi secara kelompok. Oke, terus sekali. Oke, mungkin secara lengkap ini. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan layanan BK. Jadi layanan BK itu tidak cuma satu, kan ada beberapa. Pertama, ada konseling individu, pernah di konseling sama edukasi ya, nanti dia dulu. Oke, itu yang pertama ada konseling individu, kedua adalah konseling kelompok, terus ada bimbingan kelompok, sama ada yang klasikal. Klasikal itu biasanya kelas-kelas semacam guru lah menangani materi. Nah, kalau kali ini kita akan ngelakuin bimbingan kelompok.
bimbingan kelompok di pagi hari ini temanya adalah tentang empati dan juga keterampilan mendengarkan aktif. Nah, sebelum berlanjut ke sana, ada yang masih tanggapan kira-kira empati itu apa? Pernah dengar kata empati? Pernah ya? Oke, kira-kira empati itu apa sih? Empati itu sama atau beda sih? Ada bedanya? Fatma mau jawab? Enggak. Kita mau berkomentar sekarang. Belum mau ya? Mas Aditya barangkali dengan keheningan ini membuat suasana ya. Mas Kiki ada selain nonton kita belajar santai di sini daripada di kelas kayak belajar materi. Rasa apa? Rasa sayang, rasa suka, percaya diri, enggak apa ya? Oh gini aja, pernah gak sih kalian itu mau curhat sama orang siapapun, teman, keluarga, sahabat, mau curhat, tapi malah di kayak begini, masalah kamu nggak seberapa, atau mungkin kamu mah cemen, kamu mah lemah, pernah digituin. Kira-kira orang yang kalian ajak bicara itu punya empati nggak? Enggak kan? Nah, dari itu kira-kira empati itu apa? Peduli, rasa kasihan, rasa peduli. Apa lagi? Gak punya hati. Oke. Kira-kira kalau misalkan kalian mau curhat terus digituin, rasanya gimana? Sakit hati, terus marah, kecewa, sedih juga. Apa lagi? Kenapa? Canggung. Mas Adit selalu aja Mas Adit. Keluarkan suara Mas Adit. Oke, udah mulai tadi. Kenapa? Udah. Nah, kembali teman-teman. Jadi hari ini kita bakal bahas dua keterampilan. Pertama tadi empati sama mendengarkan aktif. Nah, kemampuan ini mungkin tidak banyak orang yang tahu ya. Atau mungkin tidak ada yang tahu. Oke, ini kita bahas dari asal usul katanya dulu ya. Jadi kata empati itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata epikeia yang artinya esa atau merasakan bersama. Jadi kalau misalkan digabung, artinya jadi empati itu adalah bentuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Jadi seolah-olah kita itu merasakan seperti yang dirasakan. Contoh, teman-teman pernah melihat pemulung atau pengemis di jalan dengan merah? Pernah. Kira-kira teman-teman merasa kasihan gitu sama mereka? Merasa kasihan. Nah, di situ berarti teman-teman punya rasa empati. Bayangkan kalau misalkan kayak melihat yang seperti itu, tapi teman-teman malah meledek atau malah
mengecilkannya dia kan teman-teman itu mungkin tidak baik gitu kan atau mungkin belum punya rasa empati terhadap sesama. Kalau misalkan mendengarkan aktif apa kira-kira mendengarkan aktif kan kalau mendengar ya udah mendengar aja nah ini tambah kata aktif nih Dia mendengar, dia mendengar, dia masih pendapat juga. mendengar dan seperti kata tinggi ada lagi coba ada nanti kemampuan percaya diri ya sebenarnya Ibnu adik barangkali jadi mendengarkan aktif itu apa kira-kira kan kalau sekedar mendengar ya semua orang pasti mendengar ya. Kalau mendengarkan aktif sebenarnya ada yang membuat komentar sekarang ada ikut merasakan oke merasakan apa merasakan apa kira-kira oke ada lagi tuh tidak ada oke jadi gini teman-teman kemampuan mendengarkan aktif itu adalah kemampuan kita untuk mendengarkan secara penuh perhatian. Jadi dari awal misalkan Fatma cerita sama Amabel misalnya, Amabel ini mendengarin Fatma dengan penuh apa? Pesan, mendalami, mendengarkan dengan fokus. Sehingga kalau misalkan Fatma berhenti cerita, Amabel bisa menanggapi pertanyaan. Kenapa kamu merasa seperti itu? Kenapa kamu sedih? Kayak gitu. Kalau misalkan udah dengerin, mungkin Amabel nggak tahu apa yang diceritakan sama kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ciri-ciri mendengarkan aktif. Kira-kira apa? Ada yang mau ngomong dulu? Kita ciri-ciri mendengarkan aktif apa? Fokus dari cerita itu sekali. Apa lagi? Apa lagi? Ikut merasakan. Apa lagi? Bisa ngasih solusi. Bisa. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kamu tambahin dari kata Amabel. Selanjutnya kontak mata. Kontak mata dengan lawan bicara kita ada kontak mata. Misalnya Fatma sama Kiki ngobrol. Lagi ngobrol. Tapi bisa Kiki nunduk terus ke bawah.
belajar mata Latin tuh ya. Kira-kira apa kesel ya? Kesel kan? Kan merasa nggak diperhatiin, nggak dihargain, gitu masih Mas berani mata kawan bicara ya. Belajar semangat. Oke, kedua, ciri yang mendengarkan aktif itu adalah tidak menopang pembicaraan. Misalkan Ibnu mendengarkan cerita Syifa, tiba-tiba Ibnu mulai pembicaraan Syifa. Kira-kira Syifa kesal gak? Ibnu Syifa ya? Kesal gak? Artinya apa yang perlu dilakuin sama Ibnu? Enggak. Oke, berarti yang perlu dilakuin Ibnu adalah mendengarkan cerita Syifa secara keseluruhan. Jadi nunggu Syifa selesai dulu cerita, baru nanti Ibnu masih tanya. Oke, selanjutnya kasih dorongan minimal. Contohnya ketika Adit misalkan ceritanya nih sama Amabel, misalkan Adit cerita sama Amabel, terus Adit bisa tuh yang angguk yang sebagai ucapan iya gitu, tapi dengan bahasa isyarat, terus kayak ya paham gitu, kayak Amabel rasakan, gitu. Kira-kira nggak mau nanya, teman-teman lebih sering mendengarkan atau lebih sering cerita? Mendengar. Biasanya dengerin cerita siapa? Berarti Fatma lebih lokal sharing ya, lebih sering curhat. Kalau Ibnu sering apa? Mendengerin apa curhat atau cerita? Biasanya kalau cowok cerita siapa? Ibnu. Sama ini, sama Kiki. Sama Adit? Oh ada. Jadi beda cerita. Oke, lanjut. Manfaat empati sama mendengarkan aktif. Apa kira-kira manfaat? Ada yang mau jawab dulu nih? Sebelum saya. Bisa mengerti perasaan orang yang sedang berbicara. Oke, bisa mengerti perasaan yang sedang curhat gitu kan. Terus apa? Kalau orang yang curhat tuh jadi ngerasa ya pendengarnya kemana gitu aja, dihargai, didengar gitu kan. Dihargai. Ya kalau Adit gimana Dit? Manfaat empati itu apa kira-kira? Kalau kita lagi ngobrol sama orang. Ayo, apa aja? Satu kata, dua kata. Coba Mbak, Adit ini melatih percaya diri untuk komunikasi. Ngomong guys. Manfaat empati. Manfaat empati apa? Lima dari orang lain. 5 orang lain. Ada lagi? Nggak ada. Coba. Jadi apa lagi? Nih kasih bocoran. Membuat hubungan lebih Jangan. Lebih pekatan gitu. lebih apa? Lebih dekat, lebih harmonis, lebih menunjukkan rasa keluargaan, gitu. Harmonis. Itu harmonis. Saling Saling apa? harmonisnya jadi membantu. Membantu.
Turut rasa alam. perasaan. Kira-kira keluarga itu harmonis ya? Enggak. Enggak, Kurang. kurang. Lebih banyak konfliknya di mana dia. Ada lagi tempatnya dengan apa? Ada. Cukup. Baiklah kalau gitu. Ya kita lanjut. Yang keempat, cara melatih empati sama mendengarkan nanti. Oke. Pertama cara melatihnya itu adalah fokus teman. Perlu fokuskan. Kalau misalkan teman-teman lagi ada masalah nih, tiba-tiba datang teman kalian yang mau cerita juga, kira-kira kalian menolak apa menerima? Menerima, meskipun kamu lagi ada masalah. Oke, kira-kira kalau seperti itu efektif gak kalian mendengarkan ceritanya? Kurang, malah ikut emosi karena tadi lebih banyak emosi. Oke, jadi pertama fokus itu penting sekali untuk mendengarkan lawan bicara kita ngomong apa. Karena kalau ngomongnya gak nyambung, karena kita malas juga cerita dulu. Oke, selanjutnya cara melatih empati itu adalah dengan sering-sering keluar jalan-jalan, healing, lihat orang di luar sana yang misalkan statusnya lebih rendah di bawah kita. Dengan kita melihat ke bawah, kita pasti akan lebih berempati dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Mungkin buat lebih mengenai materi ini kita bakal coba latihan berpasangan. Seperti misalkan Kiki sama siapa? Ini sama Sita, saya sama Amalia. Jadi kalian coba cerita apapun, mau hal kekonyolan, keseruan kalian. Nanti pasangan kalian coba untuk mendengarkan. Nanti masih tanggapan juga, masih respon. Oke. Ceritanya bebas apa itu teman-teman? Mau kasih contoh? Ini mau ke siapa? Mau apa? Soalnya aku kata Ayo, itu keberatan ya? Kita ada enggak. Oke. Itu kan Kalau nggak usah tukar, jadi langsung masuk aja. Enggak lah, nanti kan yang aktif perlu yang pasif, menjaga seimbang. Belajar aja belajar sesuatu. Udah ada pasukan yang mau ngomongin apa? Yang jadi misalkan makannya kurang, ya. Siapa yang mau cerita dulu? Siapa yang mau mendengarkan? Siapa mau cerita? Oke, berarti cerita ya. Lihat makan fokus. Lah ya berarti ya. Sampai
enggak cuma Kalau itu benar pasti. apa aja Jadi kelas itu lama banget ya. Iya. Iya. Nanti itu kayaknya setelah itu. ada belum udah kalau mau ada yang terus ceritain boleh. Beda jualnya Udah. Terus tangan dulu ya. Oke, mungkin kalau misalnya dinilai belum begitu ini kan. Ya tapi gak apa-apa teman karena mungkin ini harus belajar gitu. Artinya jangan terlalu sama. Semuanya ke depannya lebih baik lagi. Oke, kalau misalkan situasinya lebih ke emosional, kayak sedih, emosional bukan banget. Sedih misalkan, contoh misalkan adik ditinggal pergi sama kedua orang tuanya. Adik? Aman tadi? Apa? Apa dia? iya. Oke, misalkan kita simulasinya adalah Adit meninggal ya keluarganya dua-duanya. Nah, misalkan Adit sedih nih. Nah, kira-kira respon dari Fatma, Syifa, Amabel dan gimana? Fatma dulu deh. Si tanggapan ke Adit biar dia nggak sedih. Dari omongannya dulu. Tenang, Adit. Tanggapan Adit gimana? Makasih aja. Oke, makasih aja. Oke, kalau Siva gimana? Siva gimana? Adit jangan nangis. Ada lagi. Adit jangan sedih, Adit jangan sedih. Terus? Oke, Amabel silakan tanggapan ke Adit. Apa ya, kalau dia nggak sedih dan sedih sekarang dia bilang berarti saya nggak bisa dia nggak sedih. Tapi kalau saya sih kalau dia nangis nggak apa-apa nangis, kalau dia sedih nggak apa-apa sedih, asal jangan berlebihan. Jangan sedih. Asal banget sih. Ya jadi gitu di kata Amabel katanya kamu boleh sedih, kamu boleh nangis, asal harus selalu apa? Diberikan Apa?
Dia kan cowok lebih ini Jadi cowok gitu ya. tepuk pundaknya Adit jangan sampai apa. Ini namanya juga hidup. Nah jadi itu Ada sedihnya, ada bahagianya. ada bahagianya sedihnya Iya. kesel kecewa. Udah jadi Mbak Kiki kasih tanggapan kayak gitu. Lawan siapa? Itu kata-katanya yang keren gitu. Terus juga kita paham tadi. Kenapa? Terus juga kita. Tujuh kita atas kematian orang yang dua. Yang terjadi Jangan nangis sudah. ada semua Ajak main sendiri. iya. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi itu teman-teman udah ngasih contoh kalau misalkan ketika ada situasi yang kayak gitu responnya perlu seperti apa. Oke, kita contohnya simpel aja. Kalau misal Amabel waktu ulangan dapat nilai kecil, terus sedih, nangis. Nah, kira-kira kalian sebagai temannya bagaimana untuk menenangkan Amabel? Amabel semangat, terus ngasih coklat apa bagus? Apa lagi? Sifat, kira-kira gimana sifat? Keluarkan suara sifat. Gimana aja? Jangan malah ini ya, ngejudge kayak misalnya lu sih gitu kan nggak belajar malah lain misalkan sama cowok gitu kan. Nah jangan jadi gitu. Kita sebisa mungkin selamat belajar. Gimana kata-katanya? Ambil lain kali belajar ya biar yang rajin. Terus apa? Terus semangat terus Kita fokus dengan dunia. senang kalau udah ada gitu ya. Ya kan ini responnya kak Iya, kalau benar. orang ngasih itu namanya ngasih semangat ya udah kita menghargai gitu kak. Nah itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman berhasil untuk menerapkan empati dan mendengarkan aktif ini, nanti teman-teman dapat respon yang bagus juga dari itu. Oke, saya mau tanya kira-kira kenapa kita penting untuk belajar rasa empati, rasa peduli, sama mendengarkan cerita orang dengan penuh keikhlasan. Kira-kira apa? Biar tahu pasangan lain.
Oke, bagus sekali. Apa yang ini? Pentingnya apa gitu? Apa lagi? Adit, ada Pak Adit. Kenapa kira-kira kita penting untuk belajar rasa empati, peduli sama orang? Kenapa kira-kira? Adit, tanya ini Adit, ayo. Kenapa kira-kira? Ayo. Ulang mas. Ulang pertanyaannya. Oke. Kenapa? Kenapa kita penting untuk belajar memahami perasaan orang lain, peduli sama orang? Kenapa kayak gitu? Karena supaya kita merasakan apa yang orang rasakan. Supaya merasakan apa yang orang rasakan. Rasa apa yang mau dirasain? Tetap sakit, sedih, Sedih. Oke, terus udah ada lagi. Cukup. Baiklah, Andi. Terima kasih sudah bersuara. Oh, Kiki mau bersuara, Kiki? Boleh, silakan Kiki. enggak. Coba Pak Kiki, keluarkan unek-uneknya. Jangan Enggak. Ayo, mana tahu. Gimana? Cukup. Oke, ada yang mau kasih contoh nggak? Kira-kira kondisi seperti apa kita perlu merasa empati? Misal Kak, kamu lagi putus sama pacar. Nah, itu. Terus gimana? Terus apa sedih nangis Hmm, di sekolah gatal-gatal katanya muka. iya. Tanya dong kenapa Pak? Putusin. Ya udah dia cerita kita dengerin gitu Kak. Oke. Kenapa putusnya? Kenapa bisa putus? Siapa yang mutusin? Salah apa enggak gitu Kak? Nah, Tuh Kak. ini Amanda udah keren nih sebagai pendengar yang baik yang betul. Ibu mau jawab kan Kak? Kalau misal Adit nih putus sama pacarnya, biasanya ibu bakal ngasih komentar apa? Mampus lo pak putus gitu, apa enggak? harus terima kasih. Iya. Ya baru bisa. Iya. Sama. Cinta-cintaan. Gimana no? Dari yang baru Cari lupakan rumah. masa lalu. Lupakan masa lalu. Kalau masa lalu itu ya Masa lalu biarlah Yang berlalu. berlalu. Mewaskan. Tapi misal Adit gak mau ini, gak bisa move on, gimana tuh? Balikan. Jadi kalau belum out, Gimana kira-kira? kasih nasihat. Kasih nasihat, seperti apa nasihatnya? Dari mereka terus pengalaman.
Arifnya nggak mau jadi pasang. Mungkin Siva mau ngamatin. Enggak. Nggak mau. Oh, enggak. Jadi berarti Arif bukan yang Siva ini yang main. Bukan yang mau. Ada dia sendiri. Udah berapa menit kita nih? Banyak dari istirahat tadi, Kak. Belum. Ini berarti kita sedikit lagi. Kak, berapa istirahat? Ini kan sih mau berapa kan dia bisa Oh gitu. Oke. Jadi berarti ini penutup aja. Oke, kira-kira dari contoh yang tadi disebutin teman-teman, mana yang paling teman-teman sering alami? kalau Kakak Oke, karena sering mendengar curhatan teman. masih Kakak untuk kesamaan tapi bukan salah satu kan biasa Oh iya. ya sering kita salah keluarga kalau sama berkumpul itu video Kalian berapa? ya karena kan sih kayak ya sama sih Kira-kira kapan kalian balik dari berlatih sama orang? Kamu berapa orang sama teman, kerabat, saudara? Siapa? Saudara. Kalau bantu orang Kalian yang sering bantu orang ini? ngurusin. Kamu. Kalau ada mengurus kita, kalau kita lakukan sedangkan Mulia sekali. tidak ada yang lebih paling kalau kami tidak ada pengetahuan terhadap makanan Si kue mulia sekali ini. Keren. Oke, kita ke kesimpulan aja. Siapa yang menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini? Kesimpulannya adalah itu satu-satu. Keren. Tapi apa kesimpulan yang didapat dari kita belajar tentang empati sama mendengarkan arti? Kak, lebih kopi jawaban saya, Kak. Kopi. Oke, kalau mungkin nanti ada tambahan kalimat kata biar nggak salah persis banget. Simbolan, Kak. Ya kesimpulannya apa yang didapat? Jadi dari materi hari ini kita jadi tahu cara menghargai perasaan orang lain. Oke. Nah, kita jadi tahu bagaimana cara kita kalau misalnya kita tuh harus ngapain, bukan kayak diem aja gitu biar orang tuh merasa kita ngedengerin, ya, biar merasa dihargai kita tuh harus bersikap kayak gimana. Iya betul. Dan cukup. Cukup. Oke bagus. Alhamdulillah. Ada yang mau melanjutkan? Nah, dia yang maksudnya itu juga harus masih sendiri karena ya kalau misalkan kalau orang harus kayak dia intinya kayak gimana ya tapi nggak ada bahas kita kan kayak orang sendiri masih sedih suku segala macam nah kalau kita sama si Sita dari kakaknya apa sih namanya ya ada rasa empati lah gitu menyenangkannya gitu jadi ya sendiri aja
berkomentar ini simak lagi dapat bimbingan kelompok pada hari ini. Dapat kesenangan mungkin. Ya, ini bapaknya ya. Apa? Enggak, silakan. Tahu Pak? Apa yang Siva dapetin? Kata aku. Kata kamu silakan. Kata aku. Berani berpendapat sendiri. Ya udah, kamu kata si pembohong ya. Apa? Apa tidak ada yang dapetin? Apa mau Ibnu dulu? Oke, Ibnu, apa yang dapetin pada bimbingan konseling kali ini? Bimbingan kelompok. rasa bodohnya Apa? kemudian orang Oke, kita jadi tahu bagaimana cara peduli sama orang. terus Terus, tidak menggunakan dari cuma ajaran Tuhan setia atau itu sendiri dari juga tidak kemana-mana ini kita bisa tahu tentang bisa tahu apa? bisa tahu tentang Cara mengenal orang. Oke, ada lagi. Cukup. Oke, masih ini rancangan Kiki barangkali. Apa yang didapetin? kita tahu semua tentang Kenapa? jadi tahu semua Empati. Seperti apa sifat empati? Ya, yang mendengarkan. Memahami. Ada lagi? Cukup. Ini adik terakhir. Dulu. Oke, adik dulu. So, apa yang didapetin, Dit? saya dapat dari obrolan ini saya lupa kata dan Apa? rasa kepedulian Rasa kepedulian. Peduli terhadap orang lain orang lain. Oke. Kita Sika lagi gimana? Apa yang didapatkan Sika? Kata orang lain. Menjadi pendengar yang baik. Sudah. Oke, mungkin sekian dari apa yang kita sampaikan ya teman-teman. Semoga sedikit banyaknya bisa teman-teman pelajari dan teman-teman terapkan dalam keseharian teman-teman. Saat ini gini, barangkali teman-teman jadi alasan buat orang lain untuk tetap hidup. Contoh, kalau misalkan Ibnu nih, dia ingin banget bunuh diri,
Kenapa? Karena saking banyaknya masalah yang dihadapi di lingkungan keluarga, pertemanan, persahabatan mungkin. Tapi kalau ada partner misalkan dia cerita ini sama partner, misalkan partner ngasih penanganan solusi, kenapa ibu nggak jadi bunuh diri kan? Karena ngerasa selama dari masalahnya udah terselesaikan, udah tersampaikan sama partner. Karena kalau misalkan teman-teman curhat cerita itu sama aja teman-teman bagi masalah ke yang dengar ya, karena yang dengar biasanya ngasih solusi juga. Kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau sekarang kurang dirasa bermanfaat gitu kan ya, kemampuan empati. Tapi kalau misalnya teman-teman ketika udah agak berumur, agak dewasa, teman-teman bakal banyak mengirim curhatan orang. Karena masalah tiap hari pasti bakal datang terus di, karena saya merasakan seumur udah 21 tahun ya. Masalah akademik, masalah pertemanan, keluarga silih berganti. Kalau misalkan saya nggak cerita sama rekan saya, ya mungkin nggak tahu, saya udah malas kan menjalani hidup ini. Kayak udah ada semangat udah menjalani hidup kan, udah ada harapan dulu kayak gitu. Jadi jangan malas-malas cerita lah. Kalau misalkan ibu percaya sama Kiki buat menjadiin pendengar yang baik, silahkan cerita sama Kiki, mau sama adik silahkan, asal satu mungkin kuncinya, kalau ada masalah pribadi jangan dibocorin. Kalau misalkan adik ini yang nggak mau diceritain ke yang lain, karena cukup kita aja yang simpan cerita itu, cukup kita yang tahu cerita dari mana. Kayak gitu. Gimana? Puas? Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin kita tutup doa bersama biar ke depan kita makin lancar, berjaya. Amin. Oke, pimpin doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada Pak Ibu mau berangkat dulu. Bahaya kok. Baca kayak Kakak makasih banyak. Iya, Mas. Ini dari kos. halo guys, ini kita makan super sehat, super